Apakah Aceh akan bangkit kembali melawan NKRI seperti dulu lagi? Ini jawabannya. Pertanyaan tentang kemungkinan Aceh bangkit kembali melawan NKRI seperti dulu memunculkan berbagai reaksi, mulai dari kekhawatiran hingga rasa ingin tahu. Untuk memahami potensi itu, kita perlu melihat sejarah panjang hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Aceh pernah menjadi daerah yang bergejolak, khususnya pada era konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka, GAM, dan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Konflik tersebut berlangsung selama puluhan tahun, memakan banyak korban jiwa dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Salah satu alasan munculnya perlawanan dulu adalah ketidakpuasan terhadap pembagian hasil sumber daya alam. Aceh kaya akan gas alam, minyak, dan hasil bumi lainnya, namun sebagian warganya merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan. Selain faktor ekonomi, identitas budaya dan sejarah Aceh juga menjadi faktor pendorong lahirnya semangat separatis. Aceh memiliki sejarah sebagai kerajaan Islam yang berdaulat sebelum bergabung ke dalam NKRI. Sentimen sejarah ini menjadi salah satu modal ideologis bagi GAM dalam memperjuangkan kemerdekaan. Namun, situasi Aceh berubah drastis setelah Perjanjian Damai Helsinki tahun 2005. Kesepakatan ini mengakhiri konflik bersenjata dan memberikan Aceh status otonomi khusus. Otonomi khusus memberi Aceh kewenangan luas dalam mengatur daerahnya, termasuk penerapan hukum syariah dan pengelolaan hasil alam. Banyak mantan kombatan GAM masuk ke dunia politik lokal, bahkan menjadi pemimpin daerah. Pada awalnya, situasi ini menurunkan risiko munculnya kembali konflik bersenjata. Namun, beberapa pihak masih mempertanyakan apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya. Terdapat suara-suara kecil yang mengkritik implementasi otonomi khusus, menganggapnya belum memenuhi harapan sepenuhnya. Di sisi lain, generasi muda Aceh sebagian besar tumbuh di era damai, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman langsung perang seperti generasi sebelumnya. Hal ini membuat semangat perlawanan fisik tidak lagi dominan di kalangan anak muda. Meski begitu, faktor politik dan ekonomi tetap bisa menjadi pemicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam politik lokal, persaingan antar kelompok kadang memunculkan retorika yang mengarah pada sentimen lama. Beberapa tokoh bahkan masih mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan kesepakatan Helsinki. Isu ketidakadilan atau pelanggaran kesepakatan bisa menjadi bahan bakar bagi munculnya gerakan protes. Namun, berbeda dengan masa lalu, protes sekarang lebih sering dilakukan melalui jalur politik dan hukum. Masyarakat Aceh kini memiliki saluran demokratis untuk menyampaikan aspirasi seperti partai lokal yang sah secara hukum. Selain itu, faktor keamanan juga berubah. TNI dan Polri kini menempatkan pendekatan yang lebih humanis di Aceh. Pendekatan ini bertujuan menghindari gesekan yang dulu sering memicu konflik bersenjata. Meski demikian, potensi gangguan keamanan tetap ada jika terjadi krisis besar atau pemicu emosional yang meluas. Misalnya, jika terjadi sengketa besar terkait sumber daya atau pembatasan terhadap kebebasan politik lokal. Di era digital, narasi separatis juga bisa menyebar melalui media sosial. Media sosial dapat mempercepat mobilisasi massa, meski efeknya tergantung pada dukungan di lapangan. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, mayoritas masyarakat Aceh tampaknya lebih memilih pembangunan ekonomi dibanding kembali berperang. Perang membawa penderitaan, sementara damai memberi peluang untuk maju. Kesadaran ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas Aceh. Pemerintah pusat pun berusaha mempertahankan hubungan baik dengan Aceh melalui dana otonomi khusus. Dana ini jumlahnya besar, meski penggunaannya sering menjadi sorotan terkait transparansi dan efektivitas. Jika dana ini benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat, potensi konflik bisa semakin kecil. Sebaliknya, jika korupsi dan ketidakadilan terus terjadi, rasa tidak puas bisa berkembang menjadi gerakan yang lebih serius.
Faktor geopolitik juga berpengaruh. Jika ada pihak luar yang mencoba memanfaatkan situasi, potensi eskalasi bisa meningkat. Namun, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dukungan internasional tidak selalu menjamin keberhasilan gerakan separatis. TNI kini juga memiliki pengalaman dan strategi yang lebih matang dalam mengamankan daerah rawan. Mereka belajar dari konflik Aceh untuk menghadapi ancaman serupa di masa depan. Selain itu, integrasi mantan kombatan dalam struktur sosial politik membantu mengurangi risiko bangkitnya perlawanan bersenjata. Walau begitu, beberapa eks-kombatan tetap memegang teguh ideologi lama, meski tidak aktif berperang. Ideologi ini mungkin diwariskan secara lisan, namun tanpa dukungan massa, sulit untuk menjadi gerakan besar. Kesimpulannya, kemungkinan Aceh bangkit kembali melawan NKRI secara fisik seperti dulu sangat kecil, setidaknya dalam jangka pendek. Tantangan yang lebih besar justru ada pada ranah politik dan ekonomi, bukan militer. Selama pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga kepercayaan rakyat, perdamaian akan bertahan. Aceh kini memiliki kesempatan untuk menjadi contoh bagaimana daerah yang pernah berkonflik bisa bangkit melalui jalur damai, bukan senjata. Jika kita membayangkan skenario terburuk, kebangkitan kembali perlawanan bersenjata di Aceh akan membutuhkan dukungan besar dari masyarakat setempat. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk moral, tetapi juga logistik, dana, dan perekrutan anggota baru. Namun, berdasarkan kondisi sosial saat ini, sulit bagi kelompok manapun untuk mendapatkan dukungan sebesar era GAM dulu. Infrastruktur Aceh sekarang jauh lebih terbuka dan terhubung dengan dunia luar, sehingga pergerakan bersenjata akan lebih mudah terpantau aparat. Selain itu, teknologi pengawasan dan intelijen yang dimiliki TNI dan Polri kini jauh lebih canggih dibanding awal 2000-an. Kehadiran kamera pengawas, pemantauan komunikasi digital, dan patroli rutin menjadi hambatan serius bagi kelompok bersenjata. Di sisi lain, generasi muda Aceh saat ini cenderung memiliki orientasi ke pendidikan, pekerjaan, dan peluang bisnis. Mereka menyadari bahwa konflik hanya akan merusak peluang masa depan dan memperburuk ekonomi daerah. Meski begitu, ketidakpuasan ekonomi yang parah bisa menjadi pintu masuk propaganda ideologi separatis. Karena itu, salah satu kunci mencegah kebangkitan konflik adalah memastikan pembangunan ekonomi berjalan merata di seluruh Aceh. Pemerintah pusat dan daerah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, peran tokoh agama dan masyarakat adat sangat penting dalam menjaga narasi damai di tingkat akar rumput. Tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan dapat menjadi penengah jika muncul ketegangan. Perlu diingat, pengalaman traumatis masa lalu masih melekat pada banyak warga Aceh, dan ini bisa menjadi pengingat bahwa damai adalah pilihan terbaik. Dengan kombinasi pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap otonomi, kemungkinan Aceh kembali bangkit melawan NKRI dapat ditekan serendah mungkin.